Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Haji Romi Adityo Setiawan, MA, PhD. Sebelum itu, yuk kita kenalan dengan personel kelompok 6 yang bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan antar negara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Kerjasama ekonomi internasional melibatkan pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara untuk mempromosikan manfaat ekonomi bersama. Ternyata produk kain batik yang kita jual juga digemari oleh negara lain ya. Wah, bagus tuh. Bagaimana jika kain batiknya kita ekspor ke negara lain agar kain batik kita menjadi lebih mendunia? Wah, boleh juga tuh. Itulah tadi alasan terjadinya kerjasama antar luar negeri, yaitu mengekspor bahan tekstil yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang kurang di luar negeri. Alasan yang lainnya, di mana Indonesia pastinya masih kekurangan di bidang teknologi dan mesin. Apakah jadinya kalau kita tidak memakai handphone yang kita pakai saat ini dan tidak dibantu oleh mesin yang diimpor dari luar negeri? Kerjasama ekonomi antar negara dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah kerjasama liberal. Kerjasama liberal adalah kerjasama ekonomi antara dua negara yang saling membantu. Contohnya, kerjasama Indonesia dan Malaysia. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama ini melibatkan antar beberapa negara di suatu wilayah tertentu. Contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, EFTA, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral. Kerjasama ini melibatkan beberapa negara yang tidak melibatkan batas wilayah. Contohnya seperti kerjasama antara Indonesia, Jepang, Korea, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antar regional, yaitu adalah kerjasama antar dua kelompok regional. Contohnya adalah kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Dan mempermainkan peran kunci informasi dan integrasi di kawasan Asia Tenggara. 2. Perjanjian perdagangan bebas Indonesia terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas termasuk perjanjian Asia Cina, perjanjian Asia Jepang, dan perjanjian Asia Korea Selatan, dan lain sebagainya. Dampak positif dari ekonomi internasional yaitu yang pertama, meningkatkan perdagangan dan investasi. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing antar pasar global. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antar negara-negara lain. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional, yaitu diantaranya ketergantungan pada negara lain, persaingan yang ketat, ketidakadilan perdagangan, dan juga terjadinya intervensi atau keikutcampuran negara lain dengan negara kita. Jadi, kesimpulannya adalah kerjasama internasional memiliki dampak positif dan negatif dalam perekonomian Indonesia. Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya, pemerintah perlu merumuskan strategi kerjasama internasional yang jelas dan terukur, memperkuat daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar global, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat regulasi dan tata kelola kerjasama internasional. Dengan demikian,
Kerjasama internasional dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Itulah tadi sedikit pemaparan dari kami tentang kerjasama ekonomi internasional. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.